Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Timnas Indonesia siap menjadi macan Asia. Nah, ini bagaimana kok ceritanya bisa menjadi macan Asia? Oke, kita saksikan saja bersama perbincangan kita. Nah, ya tahu sendiri Liga Indonesia sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Bahkan kemarin ada surat edaran Liga tahun 2020 di stop atau dibatalkan. Jadi tidak ada lagi yang juara siapa, tidak ada yang menyebutkan lagi. Nah, kali ini kita akan membahas ada untungnya juga Liga tahun ini dihentikan, dan ada susahnya juga Liga ini tahun ini dihentikan. Seperti pada saat hal tahun 2015 dulu, tahu sendiri Liga dibekukan oleh, nah itu tahu sendiri. Sama kalau tahun ini, wah susahnya itu kita ya nggak dapat konten, makanya kita jarang update di YouTube ataupun di mana-mana. Nggak ada konten, makanya jarang update. Nah, kali ini kita ada konten, yaitu Timnas Indonesia ini saat ini siap menjadi macan Asia dikarenakan para pemainnya ini yang nganggur. Ya ada yang tarkam, tapi ada juga yang lari di luar negeri karena sepak bola di sana ada yang berjalan, ada juga yang berhenti. Nah, pendapatmu gimana Cuk ini soal pemain berlari di luar dan ditarkam? Ya, apresiasi ya untuk para pemain Indonesia yang mau berjuang di luar negeri ya di tengah kondisi yang liga dihentikan. Nah, kalau yang ditarkam ini ya gimana ya? Wah ya kalau sebagai atlet profesional sih nggak etis lah ya kalau tarkam ya. Ya kayak masa nanti disebut pemain tarkam ntar marah. Ada untungnya juga di tahun 2015 itu dulu kita juga dihentikan, dibekukan liganya. Bahkan dulu tidak ada satupun yang bermain di luar negeri. Pada saat itu pemain milih bermain tarkam ataupun ya di rumah masing-masing ataupun tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, kalau tahun ini menurut pandanganku ini ada keuntungannya, baik di netizennya yang semakin sangar dan media-media juga yang semakin keren. Nah, ini menurut pandanganku ini bagus untuk memotivasi pemain Indonesia ini berkarir di luar negeri. Menurut pandanganmu gimana, Cuk? Ya, ini memecahkan rekor sepak bola Indonesia ya. Dari zaman kita merdeka 1945 ya sampai ini 2021 ini baru kali ini pemain-pemain Indonesia itu banyak bertebaran di liga top internasional ya. Ngeri. Wah, ini efek dari netizen yang budiman. Efek dari media-media. Keren banget hari apa tahun ini. Sebenarnya konten tentang pemain ke luar negeri ini pernah kita bahas di konten kita, yaitu ada 3 dulu pada saat kita membahas konten itu. Pada saat itu juga viewernya tidak banyak juga. Itu pemainnya ada Egy, nah, ada Witan, ada Yanto Basna. Itu ada 3. Lah sekarang ini ada banyak sekali, bahkan pemain-pemain keturunan Indonesia sudah mulai menunjukkan jati dirinya dan ditelisik oleh media-media Indonesia. Siapa saja pemain keturunan Indonesia, dan banyak lagi lah. Intinya media saat ini sangar lah kalau suruh mencari berita tentang pemain keturunan Indonesia gini itu bagus. Nah, kalau di starting line up pemain yang bermain di luar negeri ini di Indonesia ini sebenarnya udah menjadi satu kesebelasan, satu tim ini. Ini sangat bagus sekali sebenarnya. Kalau ini sudah membentuk mental yang bagus. Kalau menurut pandanganmu gimana ini, Cuk? Daripada tahun 2015 mending mana? Mending sekarang lah ya. Sekarang ini kita ya ada optimisme tinggi ya untuk tim nasional Indonesia ya. Karena pemainnya banyak berkarir di liga luar negeri ya yang bagus ya. Ya nggak kayak dulu Sinet Tarkam. Ngeri. Ya betul sekali. Kalau tarkam, wah saya juga kurang sangat setuju. Walaupun banyak netizen juga pandangannya ada yang berpandangan tarkam enggak apa-apa, cuman kan melemesin otot atau gimana itu kan juga sepak bola. Tetapi kalau dari segi profesionalitas pemain sepak bola yang sudah bertanda tangan kontrak dengan klub baik ataupun sponsor dan lain-lain itu sebenarnya kalau dinilai dari keprofesionalan itu salah. Nah,
Tarkam itu juga salah. Kalau mending malah latihan sendiri ataupun malah mendidik SSB gitu malah bagus daripada Tarkam. Itu menurut pandangan saya sih. Nah, kita mulai dulu dari starting line up pemain Indonesia yang bermain di luar negeri ini dari kiper. Wah, dari kiper ini ada Rio Nugraha. Ini pemain keturunan sebenarnya. Nah, ini gimana Cuk menurut pandanganmu kiper ini? Atau dari kiper Indonesia aja? Ya, kalau Rio Nugraha ini kan baru-baru viral kali ini ya, sekitar minggu-minggu ini ya. Dia pemain keturunan Jepang Indonesia dan dia bermain di Liga 3 Jepang ya kayaknya ya. Tapi sekarang dipinjamkan ke Liga 4 atau ke Liga 5 ya. Dia kurang terkenal sih. Ya mungkin karena baru-baru sekarang sih viral-viral pemain-pemain di luar negeri ini. Ya betul sekali. Kalau untuk kiper saya rasa sih masih tidak ada problem. Pemain kiper ini bermain di Liga Indonesia saya masih tidak problem lah, tidak masalah. Nah kalau yang lainnya saya berharap sih bermain di luar negeri. Kalau kiper emang sangat susah mencari pemain yang bermain di luar negeri kalau untuk kiper. Nah, kita mulai lagi dari Ryuji, dari mulai back. Ini center back ada Ryuji. Ini menurut pandanganmu Ryuji kembali bermain di luar negeri ini gimana Cuk? Ya keren ya Ryuji Utomo ini. Wow, ototnya keker. Latihannya keras ini. Kalau lihat video-videonya di akun Instagramnya itu kan latihan fisiknya ngeri-ngeri. Dia kan pernah bermain di Bahrain ya, sekitar tahun berapa itu? 2016-an ya tuh. Itu di Al Najma ya. Terus dia kembali ke Indonesia. Setelah berapa tahun dia balik lagi ke luar negeri, tepatnya di Liga Thailand ya, di PTT Rayong. Tapi juga baru cuma setahun doang. Nah, terus akhirnya pulang lagi ke Indonesia dan sekarang lanjut ke luar negeri lagi bersama klub Penang FA Malaysia. Ya kalau Ryuji ini saya masih yakin ya, karena Ryuji ini menjaga ototnya dan menjaga fisiknya dengan baik. Terus lanjut lagi ada back Elkan Bagot. Nah, kalau ini sudah banyak yang tahu ya, keturunan ini bermain di Liga Inggris ya, intinya itu. Elkan Bagot sudah banyak yang tahu karena dulu sempat kemunculannya ini viral. Ini menurut pandanganmu Elkan gimana Cuk? Pulang ke Indonesia atau jangan? Ya kalau Elkan Bagot ini kan back potensial ya, masa depan Indonesia ya. Kita lihat posturnya sangat besar sekali ya, keren nih. Bermain untuk klub Liga 3 Inggris ya. Ini kan Liga Inggris ini liga top dunia. Wah, nggak sembarangan bisa bermain di situ ya. Lah untungnya kan Bagot ini kategori homegrown ya. Dia akademi di sana, jadi nggak sulit untuk bermain di Liga Inggris. Oke, kita geser ke back selanjutnya. Ada Om Yanto Basna. Kalau ini sudah pernah kita bahas ya. Dia sudah melalang lintang di Liga Thailand. Mungkin dia saat ini sudah bisa bahasa Thailand walaupun sedikit-sedikit. Nah, kalau menurut pandanganku seperti itu. Liga 2 dan sekarang itu di Liga 1 Thailand. Nah, ini sangat bagus. Terus lanjut lagi ke back ada Asnawi. Wah, ini gimana Cok? Ini rekomendasi dari Sintayong baru-baru ini. Ini menurut pandanganmu gimana ya? Ya, ini mengejutkan sekali ya. Asnawi Mangkualam ini tembus ke Liga Korea. Tepatnya di Ansan Greeners di Liga 2. Keren banget ini, mengagetkan netizen Indonesia ini. Wow, tiba-tiba tanpa rumor-rumor yang berkembang ngerti tembus Korea loh. Ngeri ya loh. Cocok banget ini ya loh. Apalagi kan ini negaranya Sintayong ya. Jadi mungkin nanti bisa belajar lagi dengan Sintayong ya, bagaimana ekosistem sepak bola Korea, adaptasinya dan bla 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 lah ya. Oke, kalau di back ada Asnawi. Ada rekomendasi dari Sintayong. Terus di back lagi sebenarnya masih ada, tetapi ini pemain keturunan. Ini siapa Cok? Tolong disebutkan. Ini Sandy Walsh ya. Ini bermain di Liga Utama Belgia, tapi sampai saat ini PSSI belum bisa merespon ya atau memanggil ya. Ya mungkin saya kecewa juga karena ini kan pemain yang sangat ingin membela timnas Indonesia dan dia punya prestasi, pemain inti loh ya di Liga Belgia ya. Nggak main-main, ini negaranya Eden Hazard tuh. Ya mungkin segera direspon lah PSSI itu kalau Sandy Walsh ini. Nah terus lanjut lagi ke tengah
Posisi tengah ini biasanya ini inti dari permainan sepak bola ataupun otak dari permainan sepak bola. Ada Todd Ferry. Wow, kalau Todd Ferry ini tahulah ya, perpindahannya itu dari Persipura ke Liga 2 Thailand ini dilepas oleh Jackson F Tiago. Jackson itu rela kalau pemainnya itu berkarir di luar negeri. Sebenarnya pelatih yang seperti ini loh kita perlu apresiasi. Nah, merelakan pemainnya ini berkarir di luar negeri. Ini bagus. Ini menurut pandanganmu Todd Ferry akan secerah Yanto Basna atau gimana ini, Cok? Ya semoga Todd Ferry bisa beradaptasi di Liga Thailand ya kulturnya ya. Ya mungkin di sana nggak ada papeda. Susahnya di situ ya. Jadi ya harus tahan lah ya, tahan. Ya nggak bisa kumpul-kumpul nongkrong di Jayapura sama temen-temen. Ya. Iya, kalau papeda baje tidak ada lah papeda di sana. Lanjut lagi ke tengah. Ini ada Syahrian Abimanyu. Ini ke JDT, tim terbaik di Malaysia, bahkan menjuarai beruntun di Liga Malaysia. Tetapi saya dengar Syahrian ini dipinjamkan. Nah, ini bagaimana Cuk, menurut pandangan? Dibeli dipinjamkan. Ini bagaimana? Ya benar sekali ya, kaget juga ya ketika Syahrian itu bisa tembus JDT ya, ngeri. Ini kan klub besar ya di Malaysia ya, nggak main-main ini juara AFC Cup juga ya. Ya tapi kan kebetulan ini kan ada info bahwa Syahrian akan dipinjamkan ya. Isu-isunya sih di Liga Australia, tapi semoga bener. Cocok banget ini ya kalau Liga Australia juga, ngeri ya loh. Ya kalau itu memang benar kayaknya. Slot dari pemain Asia JDT sendiri saya lihat-lihat itu sudah 3 orang. Nah, kemungkinan besar memang Syahrian itu dipinjamkan, itu kemungkinan yang sangat besar. Terus lagi itu ada back tengah itu Brian Aldama. Ini back tengah, ini gelandang tengah. Ini ada Brian Aldama. Menurut pandanganmu bagaimana tuh Brian Aldama ini? Ya ini kan pemain tim nasional U19 ya, dan dia juga berpengalaman di Garuda Select Inggris ya. Keren sih, apalagi saat timnas U16 asuhan Fahri Husaini dia sering jadi pemain inti ya. Nah ini kan dia sekarang di Kroasia ya, di Rijeka. Ngeri ini kalau bareng teman-temannya lah di Eropa Timur bersama Egy Witan, itu juga Eropa Timur ya. Kalau Brian Aldama ini bisa sukses di sana ya, wah ngeri. Oke, itu kalau Brian Aldama memang sangat keren di Eropa. Terus lanjut lagi, ini ada pemain keturunan. Kalau di posisi tengah ini, wah pemain keturunan Indonesia. Ini ada siapa Cuk? Ini ada Khalid Mustafa bermain di Al Duhail ya, Al Duhail SC, tapi katanya dipinjamkan di Qatar SC ya. Ini kan Liga Qatar juga top Asia ya, Liga top Asia. Nah ini kan baru-baru viral juga ya untuk pemanggilannya ya, untuk ke tim nasional Indonesia ya. Ya semoga aja nanti dipanggil oleh Sintayong dan PSSI ya. Terus ada Luah Mahesa dan Kelana Mahesa, ini juga pemain potensial ya. Dia bermain di Liga 4 Jerman, Bonner SC ya. Loh jangan salah, Liga 4 Jerman ini kalau dibandingkan Liga Indonesia juga masih bagus Liga 4 Jerman. Lawang Liga 5 Jerman mungkin itu sama Liga 1 Indonesia, kalau suruh diadu di posisi tengah-tengah gitu ya kemungkinan bisa rame ya. Kalau Liga 4 ya mungkin ini sudah lebih bagus lah levelnya. Nah terus di posisi striker. Nah posisi striker ini biasanya sangat inti dari pemain untuk mencetak gol yang tajam. Nah kalau Egy itu bermain, dia tahu sendiri, sudah kita bahas. Kalau Egy ini kemarin tuh juga saat uji coba dia berhasil mencetak gol pertamanya. Ini perkembangan yang cukup bagus bagi Egy Maulana Fikri. Kalau menurut pandanganmu Egy berkembang atau tidak Cuk, di Eropa ini? Ya menurutku ya berkembang lah ya, karena dia sudah 3 tahun di Polandia ya, masa nggak bisa berkembangan ya juga mengecewakan. Tapi kan bersyukurnya Egy bisa berkembang di sana ya, adaptasi cuaca, adaptasi makanan ya. Ya dia harus tahan-tahan lah, gak makan nasi goreng, tengkleng, sate.
Lanjut lagi ada Witan Sulaiman. Nah, Witan Sulaiman ini bermain di liga-liga. Wah, ini orang-orangnya besar-besar banget ini kalau musuhnya Witan nanti. Menurut pandanganmu Witan di sini sudah bisa berkembang atau tidak, Cuk? Ya, Witan Sulaiman bermain di FK Ratnik Serbia ya. Dia baru 1 tahun di sana ya. Mungkin perlu adaptasi yang lebih ya, apalagi ya terutama cuaca, makanan dan taktikal ya terutama. Karena memang hal seperti itu di Indonesia nggak didapatkan. Jadi memang harus dari nol lagi lah ya untuk adaptasi ya. 1 tahun ya, mungkin bisa nanti 2 tahun 3 tahun insya Allah bisa sukses lah. Oke, lanjut lagi di posisi striker ini ada Mas Bagus. Ini baru-baru aja kemarin ini mendarat di Belanda. Dia sudah foto di stadionnya Utrecht. Nah, ini bagaimana tuh menurut pandangan? Nyebutnya jenenge apa tuh? Utrecht apa piye, Mbuh? Nah, Bagus Kavi ini pemain yang diidolakan oleh masyarakat Indonesia ya. Ini pemain potensial untuk masa depan Indonesia dan dia direkrut oleh klub besar ya di Eropa, di Belanda terutama lah ya, di FC Utrecht. Tapi kan dia harus bermain di Jong Utrecht dulu di Liga 2 Belanda, nggak langsung di klub utama lah ya. Nah, nggak apa-apa sih, bagus ini juga bagus banget ya. Tapi semoga nanti ya bisa beradaptasi. Kontraknya sih 1,5 tahun ya. Ya semua itu perlu proses, kita hargai proses-proses pemain ini. Dulu Yanto Basna juga berproses di Liga 2 Thailand terlebih dahulu. Nah sekarang dia bisa menembus ke liga tertinggi Thailand. Nah mungkin saya berharapnya sih jangan cepat puas untuk Yanto Basna. Masih ada liga yang lebih tinggi lagi yang harus dia capai. Nah terus lanjut lagi ada pemain-pemain Indonesia ini yang bermain tarkam atau gimana ini, saya harapkan nah bisalah bermain di luar negeri ataupun setidaknya itu menjaga fisik dengan tidak bermain tarkam ataupun menularkan ilmunya ini ke para anak-anak SSB ataupun bagaimana bisa share pengalaman lah tentang persepak bolaan Indonesia atau gimana, atau memberi semangat mereka agar bermain di luar negeri ya. Semoga berharapnya ini prestasi timnas Indonesia ini juga lebih baik. Nah masa iya juara AFF enggak pernah, nah itu AFF senior ya, jangan junior. Junior buat apa? Nah senior enggak pernah ini kan gimana ya. Terus lanjut lagi ini saya berharapnya liga ya juga cepat mulai. Nah kita juga agar mendapat konten, nah, agar bisa berkonten lagi. Ya bener ya, liga cepet mulai ya, bosen nggak bisa ke stadion. Kita kapan bisa dapat konten ini? Susah banget loh cari konten yang nganggur lama ini ya toh. Ya mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang timnas Indonesia ini dengan starting line up pemain-pemain yang berada di luar negeri. Saya harapkan ini menjadi macan di Asia nantinya. Nah jangan lupa like, comment, and subscribe.